Hai rekan traders, jumpa kembali dengan saya Tommy Yu dari JSX Pro ID. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang Q&A atau question and answers dari platform Thrift. Harapan saya di video kali ini akan memberikan gambaran total yang paling jelas pada Anda tentang platform Thrift dan juga crypto staking itu seperti apa. Pertama kali datang di channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga follow channel sosial media kami yang lain, yaitu di Instagram dan juga di TikTok @JSXProID. Kali ini kita akan membahas tentang Q&A dari Thrift. Ini banyak yang ditanyakan oleh rekan-rekan di kolom komentar di 3 video sebelumnya. Ya, for your info, ini adalah part yang keempat ya. Saya berharap bahwa video ini akan tuntas menjelaskan tentang platform Thrift itu seperti apa. Ya, kita akan langsung mulai saja. Yang pertama, bahwa hasil di masa lalu itu tidak menjamin hasil yang di masa depan ya. Jadi do your own research dan risiko menjadi tanggung jawab dari masing-masing pengguna. Dan saya sarankan Anda untuk mengecek video Thrift yang part pertama sampai yang ketiga. Itu linknya saya siapkan di bagian deskripsi. Dan juga kalau Anda belum atau ingin membuka, silahkan visit Thrift melalui link di bawah ini. Di link web.cc/Thrift. Saya sediakan di bagian deskripsi juga. Beberapa pertanyaan yang masuk ke saya itu saya kelompokkan. Yang pertama ini adalah spesifik tentang platform Thrift dan staking. Dari Mas Vito Putra Pratama. Ya, Mas bahas soal Thrift dong. Bagaimana soal platform, keamanannya, dan lain-lain. Kira-kira direkomend banget nggak sih buat para investor? Ditunggu videonya. Untuk platform Thrift ini sendiri, for your info, Thrift itu terregulasi di Bapepti. Bapepti adalah badan dari pemerintah yang meregulasi itu broker-broker forex dan juga exchanges cryptocurrencies. Jadi ini adalah terregulasi resmi dan tentunya aman. Dan rekomen banget nggak sih buat para investor? Menurut saya sangat rekomen, khususnya untuk staking. Berikutnya yang kedua adalah dari Bapak Lancer Kusuma. Pak Tommy, apa bedanya, kelebihannya, fitur staking di beberapa platform seperti Binance, Huobi, dan lain-lain. Juga menjawab sekaligus pertanyaan dari Pak Ivan, kenapa saya harus invest pakai Thrift kalau ada Binance? Jadi intinya bedanya apa? Jadi dua pertanyaan ini saya akan jawab sekaligus, yaitu menurut saya keunggulan Thrift itu sendiri adalah fitur stakingnya. Kalau Binance memang ada staking, Huobi juga ada staking. Nah, silakan saja di-compare mana yang memiliki APY lebih tinggi dan juga mana yang memiliki lock-up period lebih rendah. Itu yang menjadi kunci dari staking ini. Dan hal yang ketiga yang menurut saya cukup unggul Thrift dibandingkan yang lain adalah fitur auto stakingnya yang menjadikannya itu bisa bunga berbunga. Izin Mas Tom, ketika kita staking, maka koin di portfolio kita itu otomatis hilangkah? Dan tunggu 7 hari buat ngelihat dana di portofolio kita lagi. Jadi begini, ketika kita ini portofolio ini, beberapa komentar yang lain juga mengatakan hal yang sama. Otomatis hilang. Sebenarnya bukan hilang, tetapi di wallet kita itu, kalau Anda aktifkan fitur auto stakingnya, itu koinnya itu dipindah masuk ke staking. Nah, cara ngelihatnya gimana? Tinggal masuk saja ke menu staking. Nanti di situ akan terlihat koinnya. Jadi bukan hilang ya. Kemungkinan besar itu akan diambil secara otomatis oleh sistem untuk di-stakingkan. Fee-nya untuk staking gimana, Om? Untuk staking sendiri tidak ada fee-nya, tetapi benar dari Thrift itu menerapkan fee untuk beberapa hal lain. Misalkan seperti tarik dana, misalkan seperti swap koin satu ke koin yang lain, itu memang ada fee-nya. Fee-nya saya sudah jelaskan di bagian video yang part yang kedua. Nanti Anda dapat simak di video tersebut ya. Om Tommy, kalau kita aktifkan auto staking di Thrift, itu sama seperti robonya Bybit. Ini dua hal yang berbeda. Auto staking di Thrift itu akan secara otomatis ngambil dana di wallet Anda untuk di staking. Sedangkan kalau robonya Bybit ini hanya semacam memberikan reminder atau juga dapat memberikan usulan, advisor. Sebaiknya kalau Anda usia sekian, kalau penghasilan Anda sekian, itu portofolio Anda itu dibagi-bagi ke beberapa, misalkan reksadana jenis pendapatan tetap atau reksadana saham dan seterusnya, persentasenya seperti apa. Jadi robonya Bybit itu hanya sekedar memberikan saran, tetapi tidak mengeksekusinya. Yang mengeksekusi itu ya Anda sendiri. Dan juga mengingatkan kalau udah waktunya top up, nah semacam itulah. Jadi dua hal yang robonya ini berbeda ya. Izin bertanya Pak, apakah dalam staking itu ada kemungkinan minus seperti reksadana? Terima kasih. Asetnya tidak mungkin minus. Kalau seperti margin call di forex ya tidak mungkin ya, tidak mungkin. Atau kena likuidasi gitu juga tidak mungkin. Tetapi apakah ada kemungkinan minus? Kalau yang dimaksud minus di sini adalah nilainya berkurang, secara value itu turun nilainya, itu ada kemungkinannya.
Nanti saya akan jelaskan di pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu ada yang menanyakan mengenai risiko-risikonya. Itu nanti saya akan bahas lebih detail di situ. Disimpan dulu ya. Berikutnya, saya ada pertanyaan Pak, ketika melakukan staking di Thrift, apakah kita harus selalu online terus dan tidak boleh sampai perangkat kita off atau tidak boleh sampai tidak terhubung ke internet? Jawabnya adalah tidak perlu online terus. Ketika kita sudah set, itu masuk ke servernya Thrift dan sudah tersimpan di situ. Jadi berbeda dengan misalkan kita setup EA seperti Forex yang kita harus setup di VPS. Ya, itu dua hal yang berbeda dengan staking di kripto ini. Berikutnya, Pak Tom boleh bantu tutorial mencairkan bunga staking di Thrift. Karena katanya bisa dicairkan harian atau mingguan. Oke, kalau Anda ingin bahwa bunganya itu otomatis cair untuk Anda tarik, Anda matikan fitur auto staking-nya. Karena ketika auto staking-nya ini dimatikan, di-off-kan, maka reward itu akan masuk otomatis ke wallet Anda. Ketika sudah masuk ke wallet, ya udah tinggal ditarik saja. Tinggal dicairkan saja masuk ke dalam bank account Anda. Oke, mau tanya Pak, kalau modelnya difokuskan pada satu koin saja bagaimana? Soalnya modelnya terbatas. Saran saya di dalam hal ini memang kita harus mendiversifikasi. Tetapi kalau misalkan modelnya terbatas, Anda tidak bisa punya banyak koin begitu, ya it's okay, nggak apa-apa. Tetapi saran saya adalah ketika Anda sudah memiliki model nanti, Anda harus diversifikasi ke beberapa koin. Kita akan masuk berikutnya ke bagian risiko dari staking itu sendiri. Pak Tommy, mohon info bagaimana bunga staking berasal. Saya jawab satu dulu ya. Bunga staking itu berasal dari hasil konsensus ketika kita melakukan proof of work. Jadi seperti ini contohnya. Kalau Anda mau transfer uang dari bank A ke bank B, itu ada biaya transfer, oke? Ada sekitar mungkin 6.500-an begitu. Nah, di dalam kripto juga demikian. Ketika ada satu transaksi terjadi, pindah dari satu wallet A ke walletnya B, itu akan ada yang namanya itu biaya. Biaya ini itu muncul dari validasi dari jaringan blockchain itu sendiri. Nah, validasi ini itu ada yang kita sebut sebagai proof of work atau di dalam konsensus. Jadi dalam server-server itu harus melakukan satu konsensus untuk meng-approve suatu transaksi tersebut. Nah, ketika konsensus itu terjadi, itu ada biayanya. Biaya ini dibagi-bagi. Salah satunya adalah mereka yang staking ini. Itu dapat kecipratan biayanya sepersekian persennya. Pertanyaan berikutnya, bila saya misal beli Ethereum via Thrift, lalu turun tajam, apakah bisa terkena margin call atau dana habis atau tidak berpengaruh selama tidak dijual? Aset yang dimiliki di Thrift ini adalah aset real dan bukan CFD. Dan belinya itu tidak menggunakan leverage, sehingga tidak mungkin ada namanya margin call. Dan dana tidak mungkin habis. Tetapi ketika nilainya turun, maka value aset tersebut juga ikut turun. Misalkan harga Ethereum ya ketika dibeli 1.000, kemudian turun menjadi 500 harganya. Tentunya asetnya juga akan turun 50%. Ya, tetapi apakah bisa nol atau kena margin call? Tidak bisa. Pertanyaan berikut dari Pak Wakit Rianto. Kayaknya saat bull run kayak gini gak cocok kalau staking. Takutnya pas waktu koinnya ngepump, koinnya masih di lock. Betul Bapak, dan ini adalah salah satu resikonya. Jadi ketika kita nge-lock di staking ya, dikunci, itu ketika harganya naik tinggi, ngepump, kita mau jualan nggak bisa. Karena harus nunggu sampai lock-up period-nya itu selesai. Baru bisa dirilis koinnya dan baru kita jual asetnya. Ini salah satu kerugian ya, kalau lagi ngepump tinggi. Dan juga sebaliknya, kalau lagi harganya jatuh dalam, seperti yang tadi ditanyakan di pertanyaan sebelumnya, ketika Ethereum-nya turun, misalkan turun dalam, itu kita juga nggak bisa jualan. Jadi, nggak bisa cut loss istilahnya, karena kita masih dalam periode locking itu tadi. Itu adalah dua risiko yang menurut saya itu tidak bisa kita hindari ketika kita melakukan staking cryptocurrencies ini. Berikutnya, saya tetap stake di Polkadot walaupun lock-up-nya 28 hari. Hehehe. Naiknya stabil, fundamentalnya kuat. Ya, ini bagus kalau kita memang yakin akan sesuatu koin itu bagus ya. Walaupun misalkan lock-up period-nya panjang, kemudian API-nya sedikit. Itu lebih baik di-stakingkan. That's okay, nggak masalah. Daripada Anda hanya nyimpen tanpa di-stakingkan. Kalau memang Anda mau simpen jangka panjang, suatu koin tertentu yang dipercayai, yang Anda favorite koin gitu ya,
itu nggak apa-apa, Anda simpen, tetapi daripada simpen nggak dapat reward, kan lebih baik di stakingkan sekalian, begitu. Kita akan masuk ke APY, ke APY atau APY lah, dan lockup period. Pak Tommy, contoh seperti aksi Infinity ya, AXS, itu lockup periodnya 3 hari. Setelah 3 hari, apakah staking kita secara otomatis akan berhenti? Atau jika kita tidak klik unstake, proses stakingnya tetap berlanjut? Jawabannya adalah tetap berlanjut. Jadi setelah periode itu, lockup period 3 hari misalkan, itu ketika kita tidak unstake, itu akan terus berjalan secara otomatis. Dan rewardnya akan terus kita dapatkan. Berikutnya, kalau fitur auto stake di-on-kan dan sudah lewat lock period, apa periode staking terus-menerus selama 1 tahun atau berapa lama? Kalau Binance DLL kan ada tenornya. Kalau di Thrift ini, setelah lockup period selesai, itu akan seterusnya. Tidak setahun, tapi berlangsung practically ya selamanya, sampai Anda unstake. Kalau Anda pengen belajar lebih lanjut tentang period, lockup period, dan kemudian unstake dan stake-nya itu period timeline-nya seperti apa, saya sarankan Anda tuh nonton video part yang kedua. Saya sudah bahas videonya jelas di situ ya. Saya sertakan juga linknya di pojok kanan atas, nanti Anda dapat lihat langsung. Pak, kalau hitung reward berdasarkan APY per period di Thrift itu gimana ya Pak? Oke, ada yang suku bunganya 6%. Hitungannya gimana per hari per tahun dari 6% itu yang didapat. Hitungan APY selalu per tahun. Jadi tidak pernah APY itu hitungnya per lockup period 7 hari ya, hitungnya 6% 7 hari. Itu nggak pernah, selalu per tahun. Kalau Anda mau ngitung rewardnya itu simpelnya seperti ini. Kalau misalkan APY-nya itu 6% per tahun, cara ngitung per harinya gimana? Anda bagi 365 hari. Jadi misalkan 6% bagi 365, nah itu kira-kira seharinya dapat segitu dari total dana yang Anda stakingkan. Kalau Anda lockup 7 hari ya, kemudian yang harian itu Anda kali 7. Kalau Anda mau stake sampai 1 bulan ya kali 30 hari, begitu. Simpel kok ngitungnya. Berikutnya, penjelasannya sangat bagus. Saya mau tanya kalau harga koinnya naik, apa bunga yang kita dapatkan naik atau masih menggunakan harga koin saat pertama staking? Nah, begini, ketika Anda staking koin tertentu, itu bunga yang didapat atau reward yang didapat adalah koin yang sama. Bukan, bunganya itu bukan US dollar, USD Tether, atau bukan rupiah, tetapi koin yang sama. Jadi misalkan Anda stake Cardano, Anda akan dapatnya Cardano. Kalau Anda stake Binance, BNB, Anda akan dapatnya BNB. Jadi, kalau harga BNB-nya naik, tentunya harganya akan naik. Jadi, mengikuti fluktuatif harga yang berlaku secara sekarang. Jadi, bukan ketika Anda pertama kali beli atau pertama kali stake BNB. Ya, jadi, harganya mengikuti harga sekarang. Tapi Shiba Inu itu turun APY-nya jadi 5%. Kenapa APY bisa berubah-ubah ya? Kenaik turunnya berdasarkan apa? Dari supply and demand dari orang-orang yang mau ikut staking itu sendiri. Jadi kalau misalkan Shiba Inu ini banyak yang mau stake, tentu APY-nya akan turun. Oke, itu saja pertanyaannya. Secara summary, saya dapat simpulkan seperti ini, saudara, dari Thrift itu tentang regulasi itu aman dan terregulasi Bapepti. Kemudian reward staking itu dari hasil reward dari konsensus proof of work, ya. Kemudian APY itu hitungnya per tahun. Penghitungan timeline, stake unstake dapat dilihat di video part 2. Ini banyak yang nanyain ini tadi ya. Staking itu mengandung risiko, yaitu harga naik nggak bisa jual. Ini opportunity loss karena masih di lock. Harga turun nggak bisa jual, tidak bisa di cut loss karena masih lock juga. Dan bagi Anda yang ingin membuka akun di Thrift, silahkan untuk visit linknya di bawah ini, saudara. Dan link tutorial lengkap tersedia di bagian deskripsi. Demikian, saudara, sesi video Q&A kali ini. Dan semoga sesi Q&A ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi Anda untuk dapat menggunakan platform Thrift secara maksimal untuk staking cryptocurrencies. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Tommy Yu dan wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Pro. Saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.